Pemirsa, perilaku bejat penjahat seksual oleh oknum dokter PPDS membuat publik resah. Hukuman apa yang pantas untuk pelaku dan bagaimana seharusnya kasus ini ditangani agar tidak ada korban-korban selanjutnya. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ketua Apsifor Indonesia 2014-2023 Ibu Reni Kusumowardani dan juga dokter spesialis konservasi gigi UGM Dr. Gigi Mirza Mangku Anom. Selamat siang, Bu Reni, Dokter Mirza. Selamat siang, Mbak Naila, Baik. Mas Iqbal. Selamat siang. Kita ingin ke Bu Reni terlebih dahulu ya. Bu Reni, dari kacamata psikologi forensik seperti apa Anda melihat kasus ini ya? Kasus bejat kejahatan seksual. Iya, kalau kita melihat dari apa yang dilakukan dan ini berdasarkan pemberitaan yang ada ya, pelaku adalah tenaga medis yang seharusnya menjadi pelindung ya, bukan kemudian menggunakan haknya dan relasi dominannya untuk melakukan sebuah kekerasan, apalagi ini kekerasan seksual. Dan kemudian ada lebih dari satu korban begitu. Nah, di sini ada relasi kuasa dan potensi intimidasi sistemik gitu. Nah, yang saya khawatirkan di sini adalah beredarnya saya menganggap ini masih isu bahwa masih ada kelainan seksual pada diri dokter yang calon dokter spesialis ya yang saat ini menjadi tersangka begitu. Jadi kemungkinan-kemungkinan ini bisa membentuk satu opini-opini yang membela ya, terjadi pembelaan padahal ini semua belum berakhir. Nah, kalaupun misalkan pelaku disebut memiliki kelainan seksual, ini perlu untuk ada pemeriksaan yang betul-betul komprehensif karena parafilia atau kelainan seksual itu kan baru dianggap sebagai gangguan jika mengakibatkan penderitaan klinis yang signifikan lalu membahayakan juga bagi orang lain begitu. Oke. Nah, keadaan ini jika benar ada kelainan seksual tentunya tidak dapat digunakan sebagai justifikasi untuk membenarkan perilaku kekerasan atau pemerkosaan. Maka baik. ini tidak dapat menjadi alasan meringankan karena dalam perilakunya berdasarkan informasi yang beredar dan dari keterangan kepolisian tampak ada kesadaran dengan merencanakan modus operandinya, menggunakan obat untuk melemahkan korban, menggunakan power atas profesinya sebagai dokter sehingga punya relasi dominan ya dengan pasien dan keluarganya, serta ada lebih dari satu korban disinyalir demikian ya, banyaknya Oke. korban serta modusnya tersebut menunjukkan adanya sebuah mens rea. Baik, jadi bukan menjadi pembenaran, artinya kita tetap harus fokus terhadap pengusutan pidananya ya Bu Reni, karena ada niat jahat di situ, kemudian juga sudah direncanakan secara sistematis begitu. Nah, Dokter Mirza, Anda kami dengar sudah mendapatkan beberapa laporan terkait dengan kasus serupa di dunia PPDS. Nah, banyak yang menganalisa ya, bahkan ini jangan-jangan dikhawatirkan ini seperti bola salju. Satu kasus, tapi ternyata ada beberapa kasus lain di daerah lain dengan modus yang lain. Bagaimana sejauh ini laporan yang Anda terima, Dokter Mirza? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kasus yang baru ini terjadi beberapa hari ini terungkap itu adalah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi. Ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ya saya mendapatkan banyak sekali laporan dan teman-teman yang sekolah PPDS ya itu juga mereka menceritakan bahwa ini sudah terjadi sejak lama sekali. Jadi fokus saya sebenarnya atas kejadian kasus yang ini adalah tentu pelaku harus dihukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan kemudian kita harus benahi sistem. Artinya dengan kejadian kasus di Semarang tahun lalu yang ada seorang residen anestesi juga sampai mengakhiri hidupnya, itu kan kasus besar yang terkuak ya. Sebelumnya itu sudah ada yang seperti itu gitu. Nah, ini juga baru terkuak. Sebelumnya apakah sudah ada? Sudah ada gitu. Dan berarti artinya yang ingin saya sampaikan adalah ini pengawasannya ini kurang diperketat. Karena bagaimana bisa hal ini terjadi di lingkungan pendidikan seorang calon dokter spesialis yang nantinya mereka akan menjadi dokter spesialis yang dipercaya masyarakat untuk membantu mereka menyembuhkan penyakit masyarakat. Sedangkan
pendidikan di dalamnya juga disinyalir terindikasi terdapat banyak sekali masalah gitu. Jadi ini harus dievaluasi terkait dengan pengawasannya. Dan yang kedua, saya ingin menceritakan bahwa kasus-kasus yang terjadi seperti ini sedihnya adalah banyak yang menganggap ini lumrah. Banyak yang menganggap ini menjadi hal yang biasa. Tentu kasus yang ini luar biasa karena seorang residen R2 itu semester kedua atau tingkat 2, bagaimana mungkin dia bisa melakukan kejahatan yang sebegitu luar biasanya direncanakan, disusun, karena dia menyuntikkan obat bius tertentu, kan tentu dia akan mempelajari dosisnya berapa, yang tidak sampai menimbulkan kematian. Dan obat anestesi yang disuntikkan itu kan termasuk golongan anestesi yang tidak terlalu kuat. Yaitu dia harus mempelajari bagaimana obat anestesi yang dimasukkan itu tidak sampai membuat korbannya itu sadar saat dia melakukan aksi kejahatan. Berarti kan ini dia sudah mempelajari itu. Pertanyaannya, apakah anak residen atau spesialis, calon dokter spesialis, mohon maaf, tingkat 2 sudah bisa memahami seperti itu? Ini kan yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana bisa sekompleks itu dia pelajari hanya dalam 2 semester? Jadi ini mungkin harus ditelusuri lebih dalam, dan harapan saya adalah intinya dari kasus ini adalah ini sistemnya harus dibenahi, pengawasannya harus diperketat lagi. Gitu. Ternyata ada kasus-kasus sebelumnya yang belum terungkap juga ya, dan mengenai pengawasan dan lain-lain. Nanti tentu kita akan kembali membahas, Dr. Mirza, tentunya ke Ibu Reni juga, seperti apa yang harus menjadi perhatian dari penyidik, terutama saat proses pemeriksaan dari psikologi forensik. Itu kami akan bahas lengkapnya. Sesaat lagi, tetaplah di Newsline. Anda kembali di Newsline, masih bersama dengan Ibu Reni dan juga Dr. Mirza, membahas terkait dengan kasus yang menghebohkan masyarakat terkait dengan pemerkosaan oleh Dr. PAP yang merupakan inisialnya. Saya ingin ke Bu Reni. Bu Reni, jadi evaluasi psikologis forensik apa yang bisa dilakukan terhadap tersangka? Karena kalau kita lihat kan banyak yang kalau misalnya di luar kelainan, kok bisa lolos, bisa menjadi dokter begitu. Jadi bentuk evaluasi psikologi forensik seperti apa yang harus dilakukan? Ya, evaluasi psikologi forensik terhadap perkara pidana seperti ini ya harus objektif, itu yang pertama, dan harus independen. Ini perlu ditekankan. Jadi polisi harus betul-betul mencari profesional yang independen, kalau bisa yang tidak terlibat dengan rumah sakit terkait seperti itu ya, atau dari perguruan tinggi terkait, agar masyarakat juga menjadi lebih percaya, artinya terhadap objektivitas dan independensi dari petugas ya atau psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi forensik untuk kasus ini. Nah, pemeriksaan psikologi forensik ini perannya cukup penting untuk menentukan, yang pertama adalah kesehatan mental pelaku. Tentunya di sini saat melakukan tindak pidana yang disangkakan kepada dirinya, apakah yang bersangkutan memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya atau tidak, begitu ya. Di sini akan dilihat bagaimana kemampuan yang bersangkutan untuk memahami akibat hukum dari tindakannya, bagaimana dia memahami tentang apa yang dia lakukan tentunya pada saat yang bersangkutan melakukan tindakannya. Nah, kemudian juga kita perlu melihat kemungkinan kecenderungan risiko keberbahayaan. Jadi dangerousness risk ini salah satunya adalah mengukur kemungkinan risiko residivistik, atau orang seperti ini dengan hasil pemeriksaan dan profil psikologi seperti ini seberapa kuat atau seberapa rendah gitu ya risiko keberbahayaannya. Nah, ini bisa dijadikan pertimbangan oleh hukum untuk menetapkan kepantasan hukuman terhadap dirinya dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan residivistiknya. Seperti itu. Nah, kalau penyidik tentunya. Ya. Baik, Bu Reni, saya ingin ke Dr. Mirza terlebih dahulu. Dr. Mirza, jadi kalau dari proses seleksinya tuh PPDS sebenarnya seperti apa sih? Kok bisa ya yang pelaku seperti ini tuh lolos gitu ya? Oke. Jadi kebetulan saya PPDGS, jadi dokter gigi spesialis. Ya, tapi mungkin kurang lebih hampir mirip ya atau sama. Jadi ada tentu kalau tes psikologi itu
Pasti sudah ada. Bahkan ada prodi-prodi tertentu, program studi tertentu yang mengadakan tes MMPI. Betul ya Bu Reni, namanya MMPI ya. Nah, ini yang saya tidak begitu paham. Apakah dari tes MMPI ini bisa membuka atau bisa terbaca adanya kedugaan atau kecurigaan ke arah penyimpangan atau kelainan orientasi seksual atau perilaku seksual. Ya, itu yang mungkin harus diperbaiki atau diperjelas karena tes psikologi sudah dilakukan. Tentu saat mendaftar itu sudah ada. Cuman kan Sudah mungkin ada, tidak terbaca atau bagaimana Dokter saya kurang Mirza, paham tentang mohon maaf karena psikologi. waktu kami singkat, saya penasaran sama satu hal. Tadi Anda menyatakan praktik ini cenderung lumrah. Nah, artinya ada kecenderungan ini jangan-jangan bisa menjadi tradisi dong kalau begitu. Selama ini bisa lestari praktek seperti ini. Oke, ya. Jadi kalau yang saya tahu, memang ini tidak hanya terjadi di kampus tertentu, ya. Ada banyak sekali kampus yang memiliki kasus serupa. Mohon maaf, tapi bukan kasus yang seperti ini ya. Kalau yang barusan terjadi ini sangat biadab sekali memang ya. Jadi kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran pidana seperti ya bullying ya. Itu yang paling sering terjadi itu, bullying, terus pemerasan ya dari senior ke junior. Tentu ini kemungkinan tidak diketahui oleh pihak kampus atau rumah sakit. Kenapa? Karena kembali lagi pengawasannya harus diperketat. Jadi seorang DPJP atau dokter konsulen atau spesialis atau penanggung jawab itu bebannya terlalu besar. Mereka harus atau dosen, mereka harus ngajar S1, mereka harus ngajar koas. Mereka harus ngajar residen. Belum lagi mereka harus praktek. Mereka harus ada urusan-urusan akademis kampus. Lalu sehingga mungkin pengawasannya tidak optimal dan para residen junior ini diserahkan tanda kutip ya, itu diawasi oleh seniornya. Nah, tidak adanya pengawasan yang ketat ini membuat senior seolah-olah menjadi bisa berperilaku seenaknya pada junior. Berperilaku seenaknya seperti itu. Ini terakhir deh ke Bu Reni. Bu Reni tadi kalau kata Dokter Mirza kan sudah ada penyeleksiannya bahkan pakai tes psikologi segala macam. Tapi kok bisa nggak terlihat dan akhirnya kejadian seperti ini. Jadi kalau menurut Anda evaluasinya seperti apa Bu Reni? Singkat saja. Manusia itu kan berkembang, bertumbuh dan berkembang, baik kondisi fisik maupun kondisi psikologisnya. Itu berelasi dengan situasi psikososial dan yang dihadapi ya, termasuk di dalam lingkungan pendidikannya. Jadi memang perlu psychological check up secara berkala. Jadi bukan hanya di awal waktu dia mau masuk saja. Mungkin waktu mau masuk dia sudah menyiapkan diri sedemikian rupa, dia siap dengan segala kemungkinan, sehingga hasil dari pemeriksaan psikologis itu tampak dia baik-baik saja. Tapi kalau rutin ada psychological check up, di sini akan bisa teridentifikasi, wah ini ada lampu hijau atau ini lampu kuning atau ini lampu merah nih dari para PPDS tersebut. Jadi memang perlu dibudayakan ya, bukan hanya check up secara fisik tetapi check up juga secara psikologis. Jadi harus sebagai dilaksanakan antisipasi ya, berkala prevensi. begitu ya. Apalagi sudah ada momentum seperti ini, saya pahami, saya yakin pasti Dokter Mirza dan teman-teman dokter yang lain juga geram karena ini lagi-lagi mencoreng dunia kedokteran. Bu Reni terima kasih, Dokter Mirza terima kasih, sehat-sehat selalu, kita kawal bersama ya. Kasus ini tentunya kita harapkan ini menjadi kasus yang terakhir. Terima kasih Bu Reni dan Dokter Mirza.